Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Petugas menghadirkan 6 tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang pemilik toko vape yang jasadnya dibungkus karung dan dibuang di hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari hasil penyelidikan petugas, motif pembunuhan dilatar belakangi masalah hutang piutang sebesar 32 juta rupiah antara korban dengan pelaku utama. Kasus pembunuhan terhadap Sarwani, 45 tahun, seorang pemilik toko vape di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di hutan daerah Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya pada 10 Maret 2022 lalu berhasil diungkap petugas. Rabu 13 April siang, 6 dari 7 tersangka dihadirkan di Mapolresta Palangkaraya bersama barang bukti, di antaranya sejumlah senjata tajam dan senapan angin yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban serta karung untuk membungkus jasad korban. Penangkapan awalnya dilakukan petugas terhadap tersangka utama bernama Yanto, sehari pasca penemuan jasad korban saat berada di atas kapal yang akan berangkat ke Surabaya bersama istrinya disusul pelaku lainnya. Kasus pembunuhan terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan dan keterangan beberapa saksi yang mengetahui korban memiliki permasalahan hutang sebesar 32 juta rupiah dengan pelaku utama bernama Yanto. Karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya, Yanto mengajak pelaku lain mencari dan menganiaya korban yang sedang berada di toko. Korban sempat dibawa ke seorang mantri dan ke rumah adik pelaku. Namun karena telah tewas, korban sempat akan dibuang di pelabuhan. Pemeriksaan, kemudian juga hasil keterangan beberapa saksi, itu ada cerita hutang piutang sejumlah 32 juta. Kita dalamin hutang piutangnya masalah apa ini sampai sekarang belum terungkap. Tetapi cerita memang ada hutang piutang dan korban ini sering berkeluh kesah tentang hutangnya tersebut, dikejar-kejar ditagih. Dari 6 tersangka ini sendiri, apakah peran-peran mereka apa aja? Dari 6 tersangka yang mempunyai masalah pokok yang atas nama Yanto alias Anto itu. Nah, yang rekan yang lainnya ini diajak oleh saudara Anto ini untuk pertama memang mencari korban, dan kemudian pada saat terjadinya penganiayaan kemudian sampai akhirnya pembunuhan itu mengambil senjata tajam. Itu juga ada beberapa temannya itu yang melakukan itu, kemudian mengintai ke tokonya yang toko pape itu dilakukan 2 orang juga. Jadi perannya ini ada masing-masing, kemudian membantu mengangkut korban ini dari tokonya, masukkan ke mobil, dibawa pertama ke mantri, kemudian mantri sudah angkat tangan karena sudah dingin, kemudian dibawa ke rumah adiknya si Anto ini. Di sana sudah sampai meninggal dan ada rencana mau dibuang ke pelabuhan. Karena dari keterangan itu mencari batu dan semen dan karung untuk rencana menenggelamkan. Tapi karena pelabuhan rame, akhirnya tidak jadi dan dibuang di hutan. Keenam tersangka kini ditahan di Mapolresta Palangkaraya dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara seorang pelaku yang buron masih dalam pengejaran petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.